Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat Natal tahun 2021, tanggal 25 Desember kita memperingati hari kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu namanya Yesus Kristus atau Jesus Christ, atau dalam bahasa Hebrew katakan Yeshua HaMashiach. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, dialah kita memperingati tentang kelahirannya, dan kita bersyukur bahwa Yesus ada di dalam dunia ini. Dia datang dalam dunia untuk menebus kita semua, orang-orang yang mau percaya, yang mau melakukan firman Tuhan. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, manusia berbuat dosa terus berbuat dosa sehingga dia datang. Kemuliaan Tuhan hilang atas manusia sehingga Yesus datang di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, ketika engkau, ketika saya, ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah diselamatkan, bagaimana cara kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan terlalu egois, jangan kita menganggap kita diri yang paling benar, jangan kita menganggap bahwa diri kita yang paling wow, jangan pernah kita menganggap diri kita yang paling bisa. Ingat, hidup ini hanya sementara. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi saksi bagi banyak orang, bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagaimana kehidupan kita yang ada ini, kita yang ada menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita melakukan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Kita baca firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Orang akan bertanya juga, kenapa Yesus itu disebut anak? Kenapa Yesus itu disebut anak? Banyak orang yang berkata bahwa wow begini. Tapi ayo kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kenapa Yesus itu disebut sebagai anak? Sini dikatakan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan kita baca di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman jadi manusia, dia disebut sebagai anak. Mengapa? Karena dia dikandung oleh Maria. Ya, sehingga Maria melahirkan namanya Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia disebut sebagai anak. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tetap disebut firman Tuhan. Karena dia jadi manusia, maka dia disebut sebagai anak manusia.
Kita belajar pada hari kelahiran Yesus Kristus, kita belajar supaya ketika ada orang yang bertanya mengapa Yesus disebut sebagai anak, kita bisa memberikan penjelasan kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Sebab ini adalah perkara yang kecil tapi bisa menjadi perkara yang besar. Karena kita tidak bisa menjelaskan kepada orang lain kenapa Yesus disebut sebagai anak. Kenapa Yesus disebut sebagai anak? Sudah dijelaskan tadi, karena Ia dilahirkan sebagai manusia. Sebab itu ketika kita baca di dalam Injil Matius, Yesus sebagai anak manusia. Ketika kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus sebagai dikatakan anak tunggal Bapa. Mengapa disebut sebagai anak? Tadi sudah dijelaskan. Kalau dia masih tetap firman, dia tidak disebut sebagai anak, tetap firman Tuhan. Tapi ketika dia sudah jadi manusia untuk menebus dosa manusia, dia disebut sebagai apa? Ketika dia sudah jadi manusia disebut sebagai anak. Ketika dia belum menjadi manusia disebut sebagai firman Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar untuk memahami, mempelajari bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Yesus itu benar-benar dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi orang yang mau percaya kepadanya. Oleh sebab itu kita yang ada saat ini, mari kita mau belajar lebih dalam lagi tentang pengenalan siapa Tuhan itu, siapa nama Tuhan itu, siapakah dia pribadi, siapakah Yesus itu, atau Yeshua HaMashiach itu pribadi siapakah. Tetap kita semangat dalam melayani Tuhan. Selamat Natal. Biar Natal pada saat ini memberikan kita pandangan yang baru, memberikan kita sukacita, memberikan kita gairah lebih dalam lagi mengenal pribadi Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus jadi manusia. Firman jadi manusia sehingga disebut dia sebagai anak. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Dan belajar kepekaan mendengarkan suara. Apa maunya Tuhan di dalam kehidupan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Percayalah bahwa masa depan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa depan kita semua ada di tangan Tuhan. Tinggal bagaimana kita meresponi janji-janji Tuhan itu. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengertian, bersama-sama belajar dan sama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Berkati kami semua yang mendengarkan, yang mau belajar melakukan firman-Mu. Dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada Tuhan, Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami siap Tuhan untuk belajar dan melakukan firman-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang merayakan tentang kelahiran Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Tuhan tolong
Jadikan Natal ini yang penuh dengan sukacita, Natal yang menjadi berkat bagi banyak orang lain, yang menjadi cermin, menjadi terang bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan juga buat bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan, memberkati presiden, wakil presiden sampai kepada RT/RW yang ada, berkati lingkungan yang kami tinggal, berkati tempat tinggal kami, berkati setiap orang yang percaya dan belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami berkati juga bangsa Israel yang ada, sebab firman-Mu berkata, berdoalah bagi bangsa Israel, berdoalah bagi Yerusalem. Kami berdoa, kami memberkati Tuhan, sebab ini adalah perintah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berkati bangsa Israel. Bersyukur kepadamu Tuhan, berterima kasih. Ini doa syukur kami kepadamu. Jadikan kami berkat dimanapun kami pergi berada. Mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.